Ada yang tahu mengenai bunga ini? Ya, bunga ini adalah bunga tapak dara. Tapak dara adalah perdu tahunan yang berasal dari Madagaskar, tetapi telah menyebar ke berbagai daerah tropika lainnya. Nama ilmiahnya adalah Catharanthus roseus atau L. Don. Di Indonesia, tumbuhan hias pekarangan ini dikenal dengan bermacam-macam nama, seperti sindapor yang berasal dari Sulawesi, kembang tembaga yang dari Sunda, dan kembang tapak dara yang berasal dari Jawa. Kalian menyebut bunga ini dengan nama apa? Kalau saya, ini adalah bunga kembang tembaga karena berasal dari Sunda. Orang Malaysia lebih mengenalnya sebagai kemunting Cina, pokok rumput alang, pokok kembang sari Cina, atau pokok ros pantai. Bisa seperti itu ya. Dan di Filipina, ia dikenal sebagai Pit Sirica. Di Vietnam, sebagai Hoa Hai Dang. Dan di Cina, dikenal sebagai Chang Chun Hua. And last, di Inggris sebagai Rose Periwinkle. Perdu kecil tahunan berasal dari Madagaskar yang tumbuh baik mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan ini menyukai tempat-tempat yang terbuka, tetapi tak menutup kemungkinan bisa tumbuh di tempat yang agak terlindung pula. Habitus perdu tumbuh menyamping, tinggi tanaman bisa mencapai 0,2 sampai 1 meter. Daunnya berbentuk bulat telur, berwarna hijau, tersusun menyirip berselingan, panjang daun sekitar 2 sampai 6 cm, lebar 1 sampai 3 cm, dan tangkai daunnya sangat pendek. Batang dan daunnya mengandung lateks berwarna putih. Bunganya seksial, masuk dan muncul dari ketiak daun. Kelopak bunga kecil berbentuk paku. Mahkota bunga berbentuk trompet, ujungnya berlebar, berwarna putih, biru, merah jambu atau ungu tergantung kultivarnya. Buahnya berbentuk gilig silinder, ujung lancip, berambut panjang sekitar 1,5 sampai 2,5 cm. Dan banyak bijinya. Bunga dan daunnya berpotensi menjadi sumber obat untuk leukemia dan penyakit Hodgkin. Kandungan bahan kimianya adalah vincristine, vinsblastin, reserpine, agemalicin, and serpentine. Kandungan lainnya adalah catharanthine, leuracin, noharman, losartan, tetrahydroestonin, phenolin, phenolinin, aquamin, vismin, phenylracin, dan phenylracin. Berbagai alkaloid ini beracun. Tanda-tanda keracunan tapak dara adalah demam, loyo, dan muntah-muntah dalam tempo 24 jam. Tanda-tanda yang lainnya adalah neuropati, kehilangan refleksi dan berhalusinasi, koma, dan kematian. Tumbuhan ini tidak tahan terhadap kemangkasan besar dan dapat mati karenanya. Tapak dara biasanya diperbanyak dengan bijinya yang lembut. Caranya, sediakan biji-biji yang tua lalu semaikan pada suatu tempat persemaian. Masukkan biji ke dalam tanah lalu tutup dengan lapisan tanah setipis tebalnya. Jika ingin ditanam di kebun pekarangan, perlu dibuat lubang tanah berukuran 15 x 151 x 15 cm dengan jarak di antara lubang 50 cm. Sangat besar bukan? Untuk perawatannya, tapak dara tidak menuntut perawatan yang khusus. Asal disiram dan diberi pupuk yang cukup. Pada awal pertumbuhan, gunakan pupuk yang kandungan nitrogennya tinggi atau pupuk daun yang disemprotkan pada permukaan bawah daun di pagi hari.
Kemudian, ketika tanaman mulai berbunga, untuk merangsang memiliki kandungan fosfor tinggi. Yuk, jaga bunga ini dengan baik.